Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan lanjut lagi update mengenai Oragon X ya. Nah, buat lo yang terus ngikutin, tahu bahwa gue sudah pernah beberapa kali update mengenai Oragon X, dan memang Oragon X ini sedang aktif-aktifnya membuat event-event yang tentunya bisa bikin lo tambah cuan ya. Buat lo yang penasaran bisa terus stay tune. Tetapi sebelum kita masuk ke update-nya ya, dan juga mungkin sedikit refresh mengenai apa sih Oragon X itu, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, disclaimer udah beres, kita langsung masuk. Yang pertama lebih enaknya kita refresh dulu memori kita. Oragon X ini apaan sebenarnya, ya? Oragon X ini awalnya adalah suatu NFT game play to earn yang bisa dibilang didesain tuh sangat mirip seperti X Infinity, ya, karena waktu itu di zamannya X Infinity sangat booming. Nah, tetapi Oragon X nggak stuck hanya di situ saja, tapi dia mulai bergerak ke Web 3.0 dan juga bergerak ke Metaverse. Jadi bisa dibilang sekarang nggak sesimpel cuma play to earn NFT game saja, tetapi di sini bahkan mereka ada rencana juga seperti menjadi ini ya, Gala Games, di mana mereka itu mendecentralize sistem development game. Ya, jadi kita bisa nanti di dalam ekosistem Oragon ini banyak orang yang mungkin bisa mendevelop gamenya di dalam ekosistem Oragon itu sendiri ya. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Jadi awalnya seperti yang gue bilang ya, ini adalah the first Indonesian NFT game. Nah, konsepnya adalah dragon ya, bentuknya dragon dengan beberapa elemen. Nah, kalau kita di sini ya, ternyata untuk ranking CMC itu udah mencapai di 5.945. Total gacha yang sudah terjual sebanyak 1.600. Investor sudah mencapai 16.244. Dan event sudah 20 ya. Sekarang makin banyak lagi sebenarnya ya, jauh lebih banyak daripada dulu karena mereka sekarang ada event mingguan, ada event shield dan seterusnya. Nah, untuk thriller, buat yang belum nonton silahkan bisa nonton ya, tapi karena gue udah pernah bahas beberapa kali, jadi gue nggak akan play lagi ya. Kalau kita di sini ya, seperti yang kita tahu juga dalam beberapa, ya bisa dibilang beberapa minggu ya, atau enggak sih, ini udah masukin sebulan ya, sebulan lalu mereka ada community meet up dengan pintu toko kripto dan rekeningku juga. Nah, nanti kita akan bahas juga di belakang tentunya untuk shield to earn, gimana kita bisa make money di dalam ekosistem Oragon ya, dan juga mereka sedang ada pengembangan dari Oragon Wallet itu sendiri, dan nanti ada update-nya di belakang ya. Jadi buat lo yang penasaran bisa terus stay tune ya. Nah, selanjutnya apa itu Oragon X? Seperti yang gue sudah bilang ya, Oragon X ini masuknya ke suatu awalnya fantasy game ya, di mana bentuknya adalah NFT play to earn. Tetapi seperti yang gue bilang, dia sudah mulai masuk ke dalam uh, lebih masuk ke Web 3.0, ada Metaverse juga dan seterusnya ya. Untuk lebih detailnya kita akan masuk nanti ke bagian white paper. Untuk sekarang kita akan bahas dulu mengenai roadmap dia ya. Jadi fase pertama mereka akan membuat banyak community event seperti yang kemarin sudah dilakukan ya. Merebuild game mereka menjadi lebih baik lagi, rebuild juga NFT marketplace dan juga ada hub world introduction. Fase kedua, mereka akan expand si hub world itu sendiri, lalu akan ada game dan marketplace integration, dan yang ketiga ada juga additional single player game. Jadi kalau dulu kan lebih singkat gua PvP ya, player lawan player. Nah, di sini ada single playernya juga, di mana kemungkinan besar ada story-nya juga ya. Fase ketiga mereka akan scale up ya, open game platform. Nah, di sini mungkin yang itu ya, yang kayak konsep si Gala Games itu sendiri, ada multiplayer, PvP dan raid juga, dan yang terakhir akan ada DAO, staking dan seterusnya. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, bukan hanya play to earn game saja, tapi lebih melebar luas ke Web 3.0, Metaverse dan bahkan juga masuk ke game development ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas detailnya di white paper. Oke, dan sekarang kita masuk ke white papernya. Jadi seperti yang gue bilang ya, Oragon ini sekarang nggak hanya di GameFi saja atau di Play to Earn. Mereka ada di GameFi, NFT Marketplace, Oragon First alias Metaverse, dan juga DeFi. Plus mungkin satu lagi juga, yaitu adalah mereka di game development juga ya. Nah, jadi kalau kita di sini ini ekosistem keseluruhan dari Oragon. Dan kalau kita di sini kita akan bahas lebih detail mengenai platform dan game developer market juga untuk di ya dunia mungkin ya. Ada seperti Roblox, Steam dan lain-lain.
Nah, kalau kita bandingkan misalkan Oragon dengan ini Roblox ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau Oragon otomatis menggunakan blockchain, kalau Roblox tidak menggunakan blockchain. Kalau untuk ini decentralized ya, kalau untuk Roblox tidak ya decentralized. Lalu blockchain explorer dan seterusnya. Jadi simpelnya mungkin yang paling kebayang dan paling convenientnya adalah untuk peer-to-peer transaction-nya. Jadi semuanya ini freedom-nya itu ada di tangan para usernya itu sendiri ya. Kalau misalkan ya game-game ini develop oleh ya tim dev yang centralized, ya otomatis akan semuanya dikontrol oleh mereka. Contoh paling gampangnya adalah misalkan nih ya, kayak lu punya akun CSGO misalkan. Lu punya akun CSGO, misalkan lu main, lu nggak tahu gimana lu dituduh nge-cheat, ujung-ujungnya akun lu diblok. Nah, di akun lu ternyata ada berbagai macam item yang mahal. Nah, di situ berarti ya sudah, kalau diblok lu nggak bisa akses lagi item lu nggak bisa jual lagi. Nah, di sini bentuknya semua karena menggunakan blockchain, maka terdecentralized, dan kepemilikan si tokennya itu pun, atau bukan cuma token ya, tapi NFT-nya itu sendiri pun ada di wallet lo. Jadi benar-benar punya lo sendiri. Gitu gambarannya ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk platform dan game developer market. Untuk Yoshi, ini masih cukup baru ya. Yang dulu gua tahu tuh X Infinity. Kalau kita lihat di sini ternyata turnover-nya cukup tinggi. Ada untuk si Yoshi ini 54 juta. Lalu untuk si Axie ini total volume-nya di berapa nih? 82 juta US dollars. Ternyata masih cukup tinggi untuk Axie ya. Ada Ninenko juga dan seterusnya. Untuk NFT ya kita tahu lah, walaupun sekarang sedang nggak terlalu hype ya, tetapi ternyata masih cukup besar juga ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih, berapa banyak sih gamer yang ada di Southeast Asia. Kalau kita lihat total population itu ada 681 juta orang. Untuk si internet usernya sendiri lumayan hebat ya, 64,6% di Southeast Asia itu menggunakan internet, alias 440 juta orang di Southeast Asia itu menggunakan internet. Dan yang gilanya lagi adalah 62% dari 440 juta ini main game, alias 274,5 juta orang memainkan game. Dan yang unik di sini, genre-nya ternyata nomor satu adalah strategi. Gue pikir action dan adventure atau FPS, ternyata nomor satu strategi ya. Sementara di Indonesia di 2020, dia hanya mengkontrol 0,4% saja. Nah, jadi masih sangat luas ya untuk Indonesia bisa mulai mengambil market gaming di Southeast Asia ya. Nah, di sini tentunya NFT-nya kita akan ada bentuknya ini BEP721 ya. Untuk BEP20 ini fungible token-nya. Dan di sini juga ada multi-class fungible token juga ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Lagi-lagi kalau lu pengen tahu lebih detailnya, sebenarnya bisa di video-video gue sebelumnya ya, di mana gue membahas lebih detail seperti apa sih ya white paper mereka. Kita mungkin akan sedikit lagi ya memberikan gambaran untuk di sini bagian si metaverse dia, lalu di sini untuk GameFi-nya mereka ya, dan ya overall seperti itulah ya. Jadi sekarang kita akan langsung masuk ke bagian yang orang suka nih. Gimana caranya kita bisa profit ya, gimana kita bisa dapetin uang di ekosistem Oragon. Tentunya dengan mengikuti event mingguan mereka. Oke, dan sekarang kita akan lakukan weekly updates. Apa saja yang sudah terjadi dan sedang terjadi juga di dalam Oragon ekosistem. Yang pertama, perkembangan Project Oragon X dalam proses pengembangan NFT wallet mereka. Ternyata telah dilakukan submit ke Play Store dan telah di-approve juga oleh Play Store. Sekarang tinggal tunggu tahap finalisasi saja ya. Nah, ini kurang lebih si wallet dia ya. Kita bisa taruh nanti NFT di dalamnya dan juga token. Ya. Itu untuk NFT walletnya. Nah, selanjutnya untuk game juga akan diusahakan dengan gebrakan baru di bulan depan dengan update yang akan dikeluarkan juga di bulan depan. Dari sisi investment, ya, Oragon X sekarang akan fokus untuk mendapatkan IPO di 2024 dan akan segera launching di exchange top tier 1 dan tier 2. Ya. Apa sih kira-kira ya? Kita ya kasih sedikit gambaran lah ya. Kemarin sempat ketemu sama ini ya, sama CEO Pintu. Kemarin juga sempat ketemu dengan CEO toko kripto dan juga pernah ketemu dengan COO dari rekeningku. Jadi ya harusnya kebayang lah kurang lebih mau listingnya di mana ya. Jadi itu untuk gambaran dari sisi investmentnya mereka ya. Nah, selanjutnya yang keren juga adalah Oragon akan partnership dengan salah satu brand lokal yang mendunia dan booming, yaitu ini ya, Rego. Luar biasa. Ya, buat elu yang suka ngikutin fashion lah ya di Indonesia,
Kita tahu bahwa Erigo ini merupakan brand yang cukup nge-hype ya 2023 ini, di mana dia partisipasi dalam New York Fashion Week ya. Jadi this is quite good ya, di mana akan integrasi dengan game NFT Oragon. Nah, selanjutnya untuk dari sisi marketingnya sendiri, Oragon akan fokus ke global dan telah berkolaborasi dengan influencer besar, salah satunya adalah BSC James Alert ya, dan juga masih banyak yang akan mendukung Oragon X lagi ya. Nah, yang keenam, mereka juga telah berkolaborasi dengan venture capital Hong Kong dan Singapura. Jadi ya otomatis semakin banyak kolaborasi ya, otomatis juga bisa membuat project bisa lebih cepat untuk bergerak ya. Yang ketujuh juga member VIP akan dibatasi karena akan banyak benefit yang diberikan oleh Oragon X. Lalu untuk Metaverse Oragon X juga sedang digarap oleh tim pengembangan Oragon X yang akan connect langsung dengan Game Hub Oragon X. Dan yang terakhir nih, ini untuk yang urusan promo. Untuk urusan promo dan event-event, sangat disarankan untuk mengikuti Oragon X Army ya, karena akan banyak benefit yang sangat menarik buat kita yang ikutan. Untuk Oragon X Army bisa mendapatkan reward untuk penghasilan sehari-hari ya, dari hasil nge-shield Oragon X di sosial media, dan juga diadakan 2 kali dalam setiap harinya ya. Gimana tuh cara ikutannya? Ikut ke Telegram grupnya dari Oragon X tentunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Oragon X ya, semakin cepat ya secara update-update dia. Nah, semoga saja bisa sesuai dengan roadmap mereka dan semuanya bisa berjalan lancar. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk Oragon X. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.